Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Wu Chen akhirnya pulih setelah dia melihat Xiaoyan melangkah keluar. Anak-anak muda sekarang ini memang sombong. Baiklah, aku lihat bagaimana kamu akan menyebabkan aku kehilangan muka. Xiaoyan berdiri di tanah lapang dengan ekspresinya yang nampak tenang dan Douqi di tubuhnya perlahan mulai melonjak. Banyak panatua dari lembah api membakar telah berkerumun keluar dipimpin Tang Chen, Tang Hou'er dan dua tetua serta lainnya mengikuti di belakangnya. Banyak murid dari lembah nampak tertegun ketika mereka melihat kerumunan para panatua yang baru saja muncul. Banyak percakapan pribadi menyebar ke segala arah dan dalam waktu singkat mereka berkerumun di tanah lapang. Xiaoyan mengabaikan kerumunan yang dengan cepat memadat. Tatapannya hanya tertuju pada panatua berjubah merah bernama Wu Chen di depannya. Pada saat ini tangan Wu Chen ditempatkan di belakangnya dan wajahnya menampilkan senyuman tipis karena ada kesenjangan kekuatan yang besar di antara keduanya. Meskipun Wu Chen telah mendengar beberapa rumor tentang Xiaoyan, namun hal itu tidak membuatnya terlalu khawatir. Di depan kekuatannya, tipu daya dan taktik Xiaoyan sama sekali tidak berguna. Tang Chen yang berada di tangga mengerutkan keningnya saat dia melirik Wu Chen, sebelum tanpa daya menoleh ke Xiaoyan saat dia bertanya, "Apakah kamu benar-benar yakin?" Xiaoyan hanya tersenyum dan mengangguk mendengar itu. Benar-benar orang yang keras kepala, pikir Tang Chen hanya bisa menghela napas saat melihat Xiaoyan mengangguk. Senyum di wajah Wu Chen meningkat ketika dia melihat bahwa Xiaoyan tidak berubah pikiran. Tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Jika kamu bisa bertahan selama 10 pertukaran di tanganku, api 3 perubahan misterius akan menjadi milikmu. Namun jika kamu kalah, kamu masih akan diizinkan untuk memilih teknik yang lain, kata Wu Chen tersenyum tipis. Tidak perlu mengingatkan. Jika saya gagal bertahan, saya akan segera pergi. Tidak perlu memilih teknik lain, kata Xiaoyan berbicara dengan acuh tak acuh. Wu Chen tersenyum dan mengangguk. Dia perlahan melangkah maju. Douqi api merah yang sangat kuat melonjak keluar dari tubuhnya sebelum dirinya tiba-tiba menghilang. Xiaoyan menyipitkan matanya ketika melihat Wu Chen menghilang. Petir dengan cepat melonjak di bawah kakinya dan tubuhnya segera bergetar. Wu Chen sekejap muncul di depan Xiaoyan dan menghantam dada Xiaoyan dengan tinjunya. Namun itu hanya mengenai sebuah bayangan. Sebuah bayangan? Ini adalah gerakan 3000 petir. Gumam Wu Chen yang wajahnya tidak menunjukkan perubahan sedikit pun setelah pukulannya sia-sia. Xiaoyan melintas dan muncul sekitar beberapa puluh meter di sebelah kiri Wu Chen. Dia menundukkan kepalanya dan menatap pakaiannya yang sedikit hangus. Kesungguhan melintas di matanya. Kekuatan Wu Chen memang cukup mengejutkan. Namun dari serangan sebelumnya, ia bisa memperkirakan kecepatan Wu Chen yang tampaknya lebih rendah dari Fei Tian. Namun kekuatan serangannya jauh lebih kuat. Jika dia terkena serangan seperti itu, dia akan segera kehilangan kekuatan tempurnya. Sebuah serangan peringatan melintas di hati Xiaoyan dan dia melangkah ke kiri dengan cepat. Namun tubuhnya baru saja bergerak menghindari tinju yang melewati perutnya. Ketika tangan Wu Chen tiba-tiba memanjang dengan cara yang aneh sebelum berbalik, dan sebuah tinju menghantam pinggang Xiaoyan hingga ia berguling di udara, dan mendarat dengan satu lutut di tanah dan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Jejak darah terlihat di sudut mulutnya. Keterampilan Wu Chen yang aneh telah menyebabkan dia menderita kerugian besar. Wu Chen muncul beberapa puluh meter jauhnya. Tangannya yang merah menyala mengepal saat dia melihat Xiaoyan. Jurus ini dinamakan tangan kapas yang murni. Ini adalah salah satu keterampilan kelas tinggi dari lembah api membakar. Jika seseorang mencapai penguasaan penuh, dia akan mampu mengulurkan tangannya sesuka hatinya. Itu akan menjadi senjata unik saat bertarung dengan orang lain, kata Wu Chen acuh tak acuh. Kamu memang layak menjadi panatua ketiga. Teknik itu memang mengejutkan, kata Xiaoyan mengusap jejak darah di sudut mulutnya. Api hijau giok dengan cepat melonjak di tubuhnya dan menghancurkan kekuatan tersembunyi dari tinju api yang telah memasuki dan menyerang tubuhnya. Ayo lagi, kata Xiaoyan menatap Wu Chen dan tersenyum. Wu Chen terkejut ketika dia melihat Xiaoyan yang tidak jatuh akibat pukulan sebelumnya. Jurus tangan kapas yang murni tidak hanya akan membuat lawan lengah, tetapi serangannya juga membawa kekuatan tersembunyi yang liar dan keras yang terbentuk dari nyala api. Kekuatan ini mampu memasuki tubuh orang lain dan menyebabkan kerusakan yang sangat besar. Bahkan jika lawan dengan cepat bereaksi dan menghindari cedera, serangan itu akan menyebabkan pihak lain membagi perhatiannya saat terjerat dengan kekuatan tersembunyi itu. Namun mengapa Xiaoyan baik-baik saja? Orang ini benar-benar tidak mudah. Sepertinya aku perlu sedikit lebih serius, pikir Wu Chen mengulurkan keningnya. Douqi api merah dengan cepat melonjak di tubuhnya. Kakinya menginjak tanah dan tubuhnya secara aneh menghilang.
Keseriusan di wajah Xiaoyan menjadi lebih padat saat Wu Chen menghilang. Gerakan 3000 petir dilepaskan hingga batasnya menyebabkan bayangan yang muncul. Bayangan baru terbentuk ketika Wu Chen muncul dan dengan kejam menghantam bayangan hingga tersebar. Tubuhnya sekali lagi melesat dan sekejap muncul di depan Xiaoyan. Kecepatan yang sangat cepat, pikir Xiaoyan dengan ekspresi berubah saat dia melihat Wu Chen yang mendekat dalam sekejap. Pedang berat muncul di tangannya saat jurus 6 pedang menyatu dan 6 api bergabung dilepaskan Xiaoyan dengan kekuatan penuh. Dia tidak akan menahan apapun karena jelas menyadari bahwa pertarungan dengan bintang 8 dojong adalah salah satu yang sangat sulit. Pedang berat yang disertai angin tajam dengan cepat menebas dan baru saja diayunkan ketika Wu Chen muncul. Dan tinjunya dengan kejam menghantam pedang berat hingga menyebabkan ledakan keras bergema di langit. Riak energi yang kuat menyebar dan kedua sosok itu terbang mundur sebelum menabrak dinding yang menjulang tinggi di tempat itu. Dinding di belakang Xiaoyan membentuk lubang besar dan retakan menyebar di sekitarnya. Dia mengeluarkan batuk lembut sebelum perlahan mengangkat kepalanya dan mengusap jejak darah di sudut mulutnya. Ekspresi liar dan panas di matanya mengungkapkan kecanduannya pada pertempuran, menyebabkan hati semua orang di sekitarnya terguncang saat melihat Xiaoyan dengan berani bertabrakan langsung dengan bintang 8 dojong. Ayo lagi, kata Xiaoyan melangkah maju saat suaranya sekali lagi bergema. 5 pertukaran telah berlalu, kata Tang Chen menghela napas saat suaranya bergema di lapangan. Pada saat ini matanya juga mengandung sedikit kejutan ketika dia melihat Xiaoyan yang bisa bertahan selama 5 pertukaran di tangan Wu Chen tanpa jatuh. Tang Hou'er di sampingnya juga dengan lembut mengangguk dan menatap Xiaoyan dengan penuh penasaran. Pemuda yang sebaya dengannya ini sepertinya selalu mengejutkan orang lain. Wu Chen melayang turun dari langit dan kakinya dengan keras menginjak tanah dan menatap Xiaoyan dari jarak yang cukup dekat. Teknik yang tidak buruk. Sepertinya bahkan saya tidak akan berani menerima serangan itu dengan mudah, kata Wu Chen dengan pelan. Jurus batu penghancur langit milik orang tua itu memang sangat kuat, namun beruntung tidak secepat gerakan 3000 petir. Masih ada 5 pertukaran tersisa. Sepertinya aku harus berusaha sekuat tenaga, pikir Xiaoyan tersenyum dingin di dalam hatinya. Doci api hijau giok dengan kuat melonjak dan menyelubungi tubuhnya menyebabkan gelombang panas berulang kali memancar ke sekitarnya. Jika kamu hanya memiliki keterampilan itu, kemungkinan kamu tidak akan mampu bertahan dalam 5 pertukaran yang tersisa, kata Wu Chen tersenyum dengan sikap sombong. Dia mengepalkan kedua tangannya saat api merah menyala di atasnya dan ruang sekitarnya sedikit terdistorsi. Kakinya menginjak tanah saat tubuhnya dengan keras menyerbu ke depan dan sekejap muncul tak jauh di depan Xiaoyan. Wajah Xiaoyan sedikit berubah saat melihat Wu Chen melintas. Gerakan 3000 petir dilepaskan dan tubuhnya mundur beberapa langkah. Tubuhnya baru saja mundur tepat ketika Wu Chen muncul dan meraih pakaiannya hingga robek dan menyebabkan jejak darah muncul. Kesungguhan di wajah Xiaoyan semakin memadat saat dia melihat jejak darah di tangan Wu Chen. Gerakanmu tidak buruk, namun kamu tidak akan seberuntung itu kali ini, kata Wu Chen tersenyum tipis seraya membuang potongan kain dan melihat Xiaoyan yang dengan cepat menarik diri. Ekspresi Xiaoyan sedikit suram ketika melihat ada terlalu banyak celah antara bintang 8 dojong dan bintang 1 dojong. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan aku akan sulit bertahan. Sepertinya aku harus menggunakan api lotus, pikir Xiaoyan dengan kilatan dingin yang melintas di matanya. Kali ini aku akan mengakhiri ini, kata Wu Chen dengan tenang memperhatikan Xiaoyan saat kakinya baru saja mendarat sebelum dengan cepat meluncur ke arah Xiaoyan. Kamu ingin melarikan diri, kata Wu Chen tersenyum dingin saat melihat Xiaoyan melesat terbang dengan cepat. Tubuh Wu Chen tiba-tiba berbalik dan sekejap muncul di belakang Xiaoyan dan dengan kejam menghantam punggungnya. Dengan telapak tangannya menyebabkan Xiaoyan terhempas dan jatuh ke tanah di depan banyak tatapan tertegun. Ekspresi beberapa panatua sedikit berubah saat melihat itu. Tang Hou'er bahkan menutupi mulutnya saat melihat Xiaoyan dengan mudahnya terungkap dan jatuh dengan keras ke tanah. Wu Chen mengerutkan keningnya saat melihat Xiaoyan berdiri terhuyung di tanah. Tubuhnya dengan cepat bergerak dan muncul di samping Xiaoyan dan mencengkram lehernya dan perlahan mengangkatnya. Akui kekalahanmu. Jika aku ingin membunuhmu, kamu pasti sudah mati, kata Wu Chen dengan acuh tak acuh. Namun saat kaki Xiaoyan mendarat di tanah, wajahnya segera mengungkapkan senyuman aneh saat dia berbicara. Sudah 9 pertukaran. Wu Chen terkejut saat mendengar suara itu. Namun sebelum dia bisa pulih, tubuh Xiaoyan tiba-tiba meledak sebelum akhirnya menghilang. Adegan yang tak terduga menyebabkan semua orang nampak tercengang. Bahkan Wu Chen terkejut sesaat dan matanya mendarat di tempat Xiaoyan meledak. Itu hanyalah tubuh spiritual, gumam Wu Chen dengan ekspresi yang nampak suram. Xiaoyan tanpa sadar tersenyum saat melihat wajah Wu Chen yang suram yang telah ditipu olehnya. Orang tua itu telah menangkap tubuh spiritualnya dan bersenang-senang mengalahkannya. Tang Chen perlahan mengangguk.
Matanya mengandung kekaguman saat melihat Xiaoyan mampu menggunakan taktik itu untuk mengalihkan Wu Chen. Jika avatar spiritual itu sedikit lebih kuat, kemungkinan Xiaoyan akan bisa mengatasi 10 pertukaran ini. Tang Hou'er di sampingnya juga menghela napas lega. Xiaoyan ini benar-benar licin, pikirnya tersenyum. Wu Chen menatap Xiaoyan yang tersenyum dengan ekspresi yang nampak suram sebelum berbicara dengan suara yang dalam. Aku telah meremehkanmu, namun kamu tidak perlu senang dulu. Masih ada satu pertukaran terakhir. Kali ini aku tidak akan menahan, kata Wu Chen dengan ekspresi kejam melintas di matanya. Douci api merah yang lebih kuat segera melonjak keluar dari tubuhnya. Ekspresi Tang Chen dan lainnya sedikit berubah ketika mereka melihat douci kuat yang melonjak. Mereka semua tahu bahwa kali ini akan menjadi awal pertarungan yang serius. Namun hal itu terlihat sedikit konyol karena menggunakan douci yang begitu kuat saat melawan seorang dari generasi muda. Orang tua itu akhirnya benar-benar menjadi tidak tahu malu, kata Tang Chen dengan marah. Panatua kedua di samping ingin membuka mulutnya, tetapi hanya bisa menutupnya lagi dalam menghadapi tekanan menakutkan yang menyebar di sekitar Tang Chen. Dia juga tidak menyangka Wu Chen akan dipaksa oleh Xiaoyan untuk bertindak seperti itu. Pada saat ini Wu Chen tidak merasakan amarah Tang Chen. Hatinya juga dipenuhi dengan kemarahan. Dia telah menderita kerugian di tangan Xiaoyan meskipun telah menggunakan kekuatannya. Hal itu adalah sesuatu yang sulit dia terima yang telah terjadi di depan begitu banyak orang. Energi alam di sekitar Wu Chen menjadi liar dan kejam di bawah pengaruh douci api yang sangat kuat. Banyak retakan tebal mulai menyebar di bawah kakinya ke segala arah. Suara teredam muncul saat kakinya menginjak tanah dengan keras. Tubuhnya berubah menjadi cahaya api saat melesat dan muncul di atas Xiaoyan dengan wajah yang nampak buas. Jurus telapak api iblis dilepaskan Wu Chen. Telapak tangan besar yang ditutupi cahaya merah menyilaukan dengan cepat meluncur ke arah Xiaoyan di bawah. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan melihat telapak tangan yang meluncur ke arahnya. Senyuman dingin perlahan muncul di wajahnya ketika dia mengangkat tangannya dan teratai api 3 warna muncul di depan mata Wu Chen. Yang ekspresinya mendadak berubah saat melihat teratai api 3 warna yang muncul di telapak tangan Xiaoyan. Teratai api 3 warna yang berputar di atas telapak tangan Xiaoyan menyebabkan ruang di sekitarnya membentuk banyak garis spasial hitam yang menyebar. Munculnya teratai api menyebabkan energi alam tiba-tiba menjadi ganas dan liar saat suhu di sekitarnya juga naik dengan cepat. Adegan yang tidak biasa ini mengakibatkan ekspresi semua orang berubah. Itu adalah kekuatan api surgawi, pikir Tang Chen dengan keterkejutan yang besar melonjak di matanya. Teratai api 3 warna yang aneh itu sepertinya menyembunyikan kekuatan penghancur yang menakutkan. Bagaimana ini mungkin? Gumam Wu Chen yang juga nampak begitu terkejut. Dengan jaraknya yang dekat, ia jelas tahu kekuatan penghancur yang terkandung di dalam teratai api. Di hadapan teratai api 3 warna, Wu Chen akhirnya mengungkapkan ekspresi tidak percaya untuk pertama kalinya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Xiaoyan seorang bintang 1 dojong akan dapat melepaskan kekuatan yang menakutkan seperti itu. Kilatan tajam melintas di mata Wu Chen saat dia memikirkan itu. Niat bertarung yang lebih besar muncul di dalam hatinya. Dia jelas mengerti bahwa dia mungkin masih menang jika dia maju. Tetapi jika dia mundur, dia pasti akan kalah. Douci yang sangat kuat kembali melonjak di tubuhnya saat jurus dunia api iblis dilepaskan Wu Chen, membuat telapak tangannya dengan cepat menjadi lebih besar. Ekspresi Xiaoyan tidak berubah saat melihat telapak tangan yang membesar. Karena kamu ingin mempersulit aku akan membuatmu membayarnya, pikir Xiaoyan dengan ekspresi ganas melintas di matanya. Tangannya tiba-tiba terayun dan teratai api 3 warna tiba-tiba ditembakkan. Telapak tangan dan teratai api 3 warna yang mengandung kekuatan menakutkan saling mendekat sebelum akhirnya bertabrakan, menyebabkan seluruh tempat menjadi sunyi. Namun kesunyian hanya berlangsung beberapa saat sebelum badai energi yang menakutkan muncul setelah keduanya berbenturan. Badai energi baru saja muncul ketika riak energi yang berputar dengan keras menghantam tubuh Xiaoyan dan Wu Chen, hingga keduanya terhempas mundur dan memuntahkan darah. Mereka mendarat dengan keras dengan kaki terseret di tanah, hingga meninggalkan jejak panjang sebelum mereka perlahan berhenti. Saat keduanya terhempas, badai energi raksasa yang menakutkan mulai meningkat dengan liar di langit dan api melonjak di dalamnya. Pada saat ini, tanah lapang telah benar-benar hancur dan gelombang serangan energi terus menyebar dari badai. Semua Panatua, termasuk Panatua kedua, nampak menghirup udara dingin yang dalam. Mereka bisa merasakan jika mereka diseret ke dalam badai energi yang menakutkan di langit. Kemungkinan mereka akan menderita luka serius meskipun mereka tidak mati. Wajah Tang Chen nampak tegas. Dia tidak mengharapkan keadaan menjadi kekacauan yang tampak akan menghancurkan seluruh lembah api membakar. Jika saya tidak mengurus kekacauan ini, kemungkinan lembah api membakar akan hancur, kata Tang Chen menghela napas dan melirik Panatua kedua di sampingnya. Panatua kedua bergetar karena pandangan Tang Chen. Wajahnya segera ditutupi dengan senyum pahit. Dia tahu bahwa masalah hari ini benar-benar membuat Tang Chen marah. Tang Chen mengabaikan senyum pahit di wajah Panatua kedua.
Kakinya perlahan melangkah ke depan membuat ruang menjadi terdistorsi saat tubuhnya berteleportasi dan muncul di depan badai energi raksasa di langit. Jarinya memotong ruang kosong di depannya dan garis spasial yang sangat besar muncul. Setelah itu tangannya dimasukkan ke dalam garis spasial dan menariknya terpisah menyebabkan sebuah retakan yang lebar segera terbentuk di langit. Tangannya menghadap badai energi sebelum tiba-tiba mengepalkannya. Badai energi yang berputar secara bertahap berhenti. Akhirnya didorong dengan keras dan dilemparkan ke dalam ruang hitam dari retakan celah spasial sebelum akhirnya menghilang, dan celah spasial menutup kembali. Semua orang akhirnya menghela napas lega setelah melihat badai menakutkan itu menghilang. Jika Tang Chen tidak ikut campur, kemungkinan tempat ini akan berubah menjadi reruntuhan. Tang Chen menghembuskan napas setelah melenyapkan badai energi. Dia mengembalikan tangannya yang agak gemetar di bawah lengan bajunya. Dia memiliki pemahaman yang jelas tentang dunia api iblis yang digunakan Wu Chen, yang tidak mungkin menciptakan badai energi yang menakutkan. Sepertinya badai itu dipicu oleh teratai api misterius. Soyan ini memang bukan orang biasa dengan bisa membuat api surgawi melepaskan kekuatan seperti itu. Lembah api membakar telah mengendalikan 9 naga api petir selama bertahun-tahun. Tetapi kami tidak dapat mencapai tahap seperti itu. Pikir Tang Chen menghela napas. Dia tanpa sadar menghargai bakat seperti itu dan Xiaoyan sepertinya sudah memiliki seorang guru. Dengan bisa mencapai level seperti itu membuat kekecewaan melintas di matanya. Mata Tang Chen menyapu di bawahnya saat dia berdiri di langit. Tatapannya berhenti di tempat Xiaoyan dan Wu Chen mendarat. Pada saat ini mereka berdua berjuang sebelum berdiri dengan susah payah dan saling menatap dengan tajam. 10 pertukaran sudah berakhir. Wu Chen, kamu telah kalah. Kata Tang Chen perlahan turun dari langit dan berbicara dengan suara samar. Wu Chen yang nampak sengsara terkejut saat mendengar suara Tang Chen. Dia mengatupkan giginya dengan enggan. Dia tidak menyangka akan kalah dari generasi yang lebih muda. Namun hatinya merasa dingin ketika dia mengingat badai energi yang menakutkan sebelumnya. Jika dia terseret ke dalamnya, kemungkinan besar dia akan berakhir dengan luka serius. Xiaoyan menyeka jejak darah dari sudut mulutnya. Ada kilatan panas di matanya saat melihat teratai api 3 warna yang tidak dapat melakukan apapun. Pada bintang 8 dojong, dia harus memiliki metode lain untuk menghadapi seorang ahli yang sama di masa depan. Tatapan Tang Chen beralih ke Xiaoyan. Dia sedikit tersenyum saat suaranya menjadi sedikit lebih ramah, karena Wu Chen telah kalah. Menurut aturan, api 3 perubahan misterius seharusnya menjadi milikmu. Selamat. Xiaoyan menghela napas lega di dalam hatinya setelah mendengar itu. Sukacita yang sulit disembunyikan muncul di wajahnya. Terima kasih Ketua Tang, kata Xiaoyan menangkupkan tangannya. Kamu mengandalkan kemampuanmu sendiri. Aku hanya memberikan sedikit bantuan kali ini. Ketua Tang terlalu sopan. Jika bukan karena Anda, kemungkinan hal ini tidak akan ada. Kata Xiaoyan tersenyum. Dia memiliki kesan yang baik tentang Tang Chen. Orang ini memiliki kekuatan dojun, namun dia tidak angkuh. Tang Chen hanya tersenyum mendengar itu. Dia menoleh dan melihat Panatua kedua dan berbicara dengan suara acuh tak acuh. Tetua kedua, Xiaoyan telah berhasil lulus ujian ini. Apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan? Karena Xiaoyan telah berhasil, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Kami akan mendengarkan keputusan kepala lembah. Kata Panatua kedua segera menghela napas dan mengangguk. Wajah Tang Chen menjadi sedikit lebih hangat saat mendengar itu. Matanya melihat sekelilingnya saat dia memerintahkan. Setiap orang harus bubar. Semua murid lembah buru-buru mengakui setelah mendengar itu sebelum menarik diri dari tempat itu. Wu Chen berdiri di tanah kosong yang berantakan. Ekspresinya sedikit tidak stabil. Dia hanya bisa mengayunkan tangannya dengan enggan dan menatap Xiaoyan dengan kejam, dan berhenti terjerat dalam masalah ini. Mata Tang Chen tertuju pada Xiaoyan setelah melihat bahwa tidak ada yang keberatan. Ikuti aku, kata Tang Chen tersenyum. Dia berbalik dan memimpin jalan ke wilayah lembah yang dalam. Tang Hoer dan Xiaoyan segera mengikuti di belakangnya. Api 3 perubahan misterius adalah teknik rahasia tingkat atas, karena itu disimpan di sebuah tempat di dalam lembah. Kata Nona Hao tersenyum saat mereka berjalan. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk mendengar itu. Xiaoyan, apakah lotus api yang kamu gunakan tadi adalah teknik menengah? Mengapa kekuatannya begitu menakutkan? Kata Nona Hao penasaran. Teratai api itu adalah sesuatu yang aku ciptakan menggunakan api surgawi, karena itu cukup kuat. Namun teknik itu terlalu melelahkan untuk digunakan, kata Xiaoyan tersenyum dan dengan santai menjawab. Nona Hao tampaknya sedikit tidak puas dengan jawaban Xiaoyan. Namun dia mengerti akan rahasia orang lain dan berhenti bertanya. Dia mengeluarkan suara yang indah saat dia mengubah topik percakapan selama perjalanan. Beberapa waktu kemudian, sebuah bangunan di hutan muncul di hadapan Xiaoyan. 3 sosok melompat turun dari atas gedung dan membungkuk ke arah Tang Chen. Panatua bertiga, tolong buka pintu, kata Tang Chen melambaikan tangannya. Ketiga Panatua menyapu pandangan mereka ke arah Xiaoyan saat mereka mendengar ini. Setelah itu tangan mereka membentuk segel misterius pada saat bersamaan.
Banyak cahaya merah keluar dari tangan mereka dan melesat ke pintu besar yang tertutup rapat sebelum pintu besar perlahan terbuka. Lingkungan menjadi jauh lebih redup setelah mereka memasuki ruangan. Deretan rak kayu yang berisi banyak gulungan memenuhi ruangan sebelum mereka naik ke lantai 3 yang memiliki perlindungan khusus dan nampak terdistorsi. Jangan sembarangan menyentuh benda-benda di sini. Jika tidak, akan ada masalah, kata Tang Chen mengingatkan Xiaoyan sebelum berjalan ke tengah. Ketika cahaya merah terlihat di sana. Kedua tangannya dengan cepat menekan cahaya itu dan akhirnya mengungkapkan bola kristal berwarna merah dan melayang di udara. Ini adalah kristal warisan lembah api membakar. Tidak hanya metode pelatihan lengkap dari api 3 perubahan misterius di dalamnya, tetapi juga beberapa peningkatan dan pengalaman kepala lembah selama beberapa generasi, kata Tang Chen tersenyum tipis. Ekspresi panas segera melonjak ke mata Xiaoyan saat mendengar itu. Hal ini telah melebihi harapannya. Awalnya dia berpikir bahwa Tang Chen hanya akan memberinya teknik itu. Namun ia juga memberikan versi lengkapnya. Dengan begitu dia akan memiliki pengalaman dari para pendahulu lembah api membakar selama beberapa generasi. Di masa depan dia bahkan mungkin bisa mengandalkan kemampuannya untuk membuat api 3 perubahan misterius menjadi lebih kuat. Baiklah, masukkan kekuatan spiritualmu ke dalamnya, dan kamu akan bisa mendapatkan warisan api 3 perubahan misterius yang paling lengkap, kata Tang Chen melambaikan tangannya. Xiaoyan perlahan berjalan ke depan dan meletakkan kedua tangannya di atas bola kristal merah menyala dan memasukkan kekuatan spiritualnya. Sejumlah besar informasi berulang kali segera memasuki pikirannya, menyebabkan bola kristal mengeluarkan kilau cahaya merah yang menyebar di ruangan. Tang Chen dan Nona Ho yang berada di samping Xiaoyan nampak tercengang karena perubahan ini. Saat itu Nona Ho juga menyebabkan perubahan pada cahaya bola kristal. Namun cahaya kilau yang diciptakan Xiaoyan jauh lebih kuat. Pantas saja dia mengatakan kalau teknik ini sangat cocok untuknya. Sepertinya api 3 perubahan misterius ini menjalin hubungan dengannya, gumam Nona Ho. Jika orang ini adalah murid lembah api membakar, kemungkinan lembah ini akan menghasilkan seseorang yang mengejutkan seperti leluhur saat itu, kata Tang Chen. Apakah leluhur itu sangat kuat? Tanya Tang Hoer yang penasaran dengan sosok legendaris lembah api membakar. Ada 5 ahli utama di benua Doci saat itu. Kelima orang ini mewakili kekuatan puncak di benua Doci. Leluhur lembah adalah salah satunya. Mereka berlima memiliki kekuatan misterius dan besar. Dikabarkan bahwa mereka hanya selangkah lagi dari kelas Dodi yang legendaris, kata Tang Chen perlahan berkata. Suaranya mengandung kekaguman terhadap para ahli pada masa itu. Ekspresi terkejut muncul di wajah Nona Ho ketika mendengar itu. Siapa 4 ahli terakhir yang tersisa? Tanya Nona Ho. Seingatku ada 3. Di antaranya adalah Klan Gu, Sekte Jiwa, dan Menara Pil. Wajah Nona Ho terkejut sebelum bertanya dengan cara yang aneh. Bagaimana dengan satunya yang lain? Dari faksi mana dia? Mungkinkah itu Sekte Bunga atau Sekte Langit yang mendalam? Tang Chen perlahan menggelengkan kepalanya. Ada beberapa ketidakpastian saat dia menjawab. Ahli itu sepertinya bukan anggota faksi teratas di dataran tengah saat ini. Ahli itu dan leluhur memiliki hubungan yang cukup baik. Dikabarkan bahwa api 3 perubahan misterius diciptakan olehnya. Dari buku leluhur, seingatku ahli itu bernama Xiao Xuan. Nama depannya mirip dengan Xiaoyan. Mungkinkah dia berhubungan dengan ahli Xiao Xuan ini? Kata Tang Hoer tiba-tiba melirik Xiaoyan. Ada banyak orang di benua ini yang memiliki nama Xiao. Dari apa yang kamu katakan, bukankah itu berarti bahwa semua orang itu berhubungan dengan ahli Xiao Xuan ini? Kata Tang Chen tertawa. Tang Hoer hanya menjulurkan lidahnya saat mendengar itu. Dia hanya sekedar bertanya dan tidak akan terlalu serius. Tapi bukankah kamu melebih-lebihkan Xiaoyan jika membandingkannya dengan leluhur lembah? Kata Nona Ho yang merasa ada terlalu banyak celah antara Xiaoyan dan leluhur lembah. Jangan meremehkan dia. Aku tidak memiliki apa-apa selain pujian untuk lotus api surgawi miliknya. Selain itu dia masih sangat muda. Namun dia sudah memiliki banyak prestasi dalam alkemis dan doci. Bakat seperti itu adalah sesuatu yang bahkan kamu jauh lebih rendah darinya. Kata Tang Chen menoleh ke Xiaoyan yang matanya tertutup. Nona Ho hanya mencibirkan mulutnya saat mendengar itu. Meskipun dia sedikit tidak puas, namun kebenarannya sudah dia saksikan. Setelah melihat teratai api menakutkan itu, dia benar-benar kehilangan niatnya karena dia tahu bahwa dia pasti akan mati di hadapan teratai api itu. Orang muda yang berbakat, namun bukanlah seorang dari lembah api membakar. Bagaimana itu tidak menyebabkan seseorang merasa menyesal? Gumam Tang Chen. Dia melambaikan lengan bajunya dan duduk bersila sambil menunggu Xiaoyan terbangun. Nona Ho hanya bisa duduk dan menemaninya ketika dia melihat itu. Sehari kemudian, cahaya merah pada bola kristal menghilang sementara tubuh Xiaoyan tertutup cahaya merah. Sesaat kemudian ia membuka matanya. Tatapannya beralih ke Tang Chen saat dia tersenyum dan mengangguk.
Ketua Tang, terima kasih atas hadiahmu, kata Shen menangkupkan kedua tangannya. Apakah kamu sudah mengingatnya semua? Kata Tang Chen melambaikan tangannya dan tersenyum. Aku akhirnya mendapatkannya, kata Shen mengangguk. Teknik itu mungkin bisa meningkatkan kekuatan bertarungmu secara drastis untuk waktu yang singkat. Namun energi yang kamu peroleh akan sangat liar dan keras. Kamu harus berhati-hati saat mengendalikannya, kata Tang Chen. Ketua Tang, aku sudah mengganggumu selama beberapa hari. Hari ini aku akan pergi, kata Shen sekali lagi menangkupkan kedua tangannya. Baiklah, tapi kamu harus ingat untuk tidak membocorkan teknik itu. Jika kamu punya waktu di masa depan, kamu bisa datang sebagai tamu khusus di lembah api membakar, kata Tang Chen tersenyum seraya menepuk bahu Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Ia menangkupkan tangannya sebelum naik ke udara dan dengan cepat terbang menuju pintu keluar. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.